Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afani Diani. Saya akan menjelaskan materi bab 16 yaitu topologi routing. 1. Konfigurasi routing. Routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita set up atau kita siapkan di video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat ataupun virtual machine kita saling berkomunikasi dengan adanya routing. Yang pada defaultnya klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Server begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Seperti ini, 172.16 dengan 192.168. Ini adalah IP yang berbeda network sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, maka kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat routing Debian yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server ya. Di sini ada Ubuntu klien atau desktop. Kita buka terminal dan kita coba ping 10.10.10.2, maka pasti tidak akan bisa. Namun server 1 pastinya bisa ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router karena mereka pada IP address yang sama. Ini saya pastikan dulu Debian dengan Ubuntu server. Debian server ini memiliki IP 10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP 10.10.3. Saya ping ke Ubuntu server. Perhatikan bahwa di sini berhasil ya. Di sini saya coba dari Ubuntu server ke Debian server. Di sini saya coba ping dari Ubuntu server ke Debian server. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian routing yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Masuk ke Debian router, lalu masuk ke root, lalu ketikkan nano/etc/ctl/x.conf. Lalu kita cari net IP v. Nah, dia sudah masuk dalam sistem ctl.com. Namun dia belum difungsikan. Kenapa? Karena net IPv ini dan IP forward masih berada dalam komen atau komentar. Yang membuat dia berada di komentar adalah tanda pagar. Ini kita hapus, maka dia baru bisa difungsikan. Karena kalau misalnya ada tulisan yang berbeda pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Ping 172.16.1.2. Oke, sekarang berhasil ya. 2. Share internet connection. Jadi, apa maksud dari share internet connection? Jadi, kita akan membuat Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network modenat, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita lihat saja di VirtualBox pada bagian router. Kita buka VirtualBox lalu klik setting, kemudian network, adapter 1, ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, kecuali attack head-nya kita ganti ke modenat, baru bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter itu, routernya hanya akan terhubung ke host OS. Jadi kita buka router Debian lalu masuk ke root.
Kita coba ping 88. Ini tidak bisa ya. 88 itu merupakan internet ya. Nah, untuk caranya pertama pastikan bahwa internet kalian ini sudah terkoneksi. Kita buka control panel, network and sharing charter, change adapter, wifi, properties, sharing. Nah, di sini kalian bisa centang saja dan pilih internet lalu oke. Kita lihat pada internet details, dan ketika kalian melakukan share connection ke interface VirtualBox host only network, itu pasti nanti IP-nya akan berubah, yang mana sebelumnya adalah .56 sekarang menjadi .137.1, yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Oke, kita cek IP address. Nah, ini sudah berubah ya menjadi 192.168.137.10. Kalau memang tidak berubah juga, kita bisa mengubahnya secara manual atau secara statik, yaitu dengan no/etc/network/interface. Nah, kemudian kalian bisa mengubahnya seperti ini. Di sini di bawah allow kita tambahkan endpost 3. Addressnya 192.168.137.10. Netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.137.1. Lalu kita Ctrl X yellow letter. Di sini kita akan restart, yaitu dengan systemctl restart networking. Oke, berhasil ya. Sekarang kita if up endpost 3. Lalu kita cek IP address. Dan IP-nya sudah muncul ya, yaitu 192.168.137.10. Sebelum kita memastikan apakah bisa terkoneksi ke internet apa belum, kita akan pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah bisa ping ke host OS itu sendiri atau gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk nge-ping host OS, ingat-ingat, karena di host OS itu terdapat firewall, maka kita harus mematikan firewall-nya. Kita terlebih dahulu, kita buka control panel, System and Security, Windows Default Firewall, Run Windows. Di sini kita off-kan. Sekarang kita coba ping internet, yaitu ping 888. Oke, berhasil ya. Yang mana sebelumnya router Debian tidak mendapatkan akses untuk ping 88 karena ada share connection. Ini membuat Debian mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau di sini kita bisa on-kan lagi. 3. Konfigurasi NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public dan sebaliknya. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian, juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun, baik Ubuntu client maupun Ubuntu server dan juga Debian server ini belum mendapatkan akses internet. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private ini, yaitu 172.11.10 ke IP publiknya, yaitu 192.168.137.0, yang mana nantinya kita akan membuat Ubuntu client Debian server ini, client Debian server, dan juga Ubuntu bisa ping ke internet. Di sini kita pastikan dulu router Debian masih bisa ping 88. Oke, masih bisa ya. Sekarang kita pastikan pada Ubuntu client
belum bisa ping internet 88. Kita coba. Nah, belum bisa. Dan tentu saja seperti itu. Jika pada Ubuntu server dan juga Debian servernya dia belum bisa ping 88. Di sini kita akan konfigurasi NAT yang mana membuat ketiga virtual machine ini bisa mendapatkan akses internet dengan menerjemahkan IP private-nya ke IP public, yaitu 192.168.137. Saya tulis IP address ini adalah interface ingin keluar dari mana, karena kita ingin IP private tadi diterjemahkan ke 192.168.137 yang mana merupakan endpost 3. Berarti kita harus tulis endpost 3 lalu enter. Kalau di sini kalian IP address not found, kalian bisa menginstalnya dahulu dengan sudo apt get install IP. Karena di sini saya begini, maka di sini saya akan langsung lanjut saja. Sekarang kita cek dulu apakah router kita masih dapat akses internet. Oke, masih bisa ya. Sekarang kita coba di Ubuntu client-nya apakah dia sudah mendapatkan akses. Nah, dia sudah mendapatkan akses internet. Lalu kita coba pada Debian server dan juga Ubuntu server. Oke, bisa. Pada Debian server, di Ubuntu server juga sudah bisa ya. 4. Konfigurasi NAT permanen part 1. Kenapa kita harus konfigurasi NAT permanen? Kenapa tidak konfigurasi NAT saja? Karena kita melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Jadi, jika kita konfigurasi NAT biasa saja seperti pada sebelumnya, maka ketika kita mematikan atau mempower off VM router Debian kita, lalu kemudian kita nyalakan lagi, maka NAT tersebut akan mati, sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang. Oleh karena itu, sekarang kita melakukan konfigurasi NAT permanen agar semua perangkat ini tetap bisa mendapatkan internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Oke, jadi konfigurasinya di sini seperti ini. IP address Oke, seperti ini, yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi IP address atau konfigurasi NAT kita ke direktori IP address, kita enter. Oke, di sini begini ya, kita buat dulu direktorinya dengan mkdir/etc/. Nah, lalu kita tuliskan kembali dengan perintah yang tadi ya, seperti ini. Kita enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat dengan cat/etc/. Oke, sudah tersave ya. 5. Konfigurasi NAT permanen part 2. Di sini caranya adalah kalian masuk dulu ke nano/etc/apt/source.list. Lalu di sini kita tulis manual. Kita Ctrl X, kita pastikan apakah sudah tersave dengan cat yang tadi ya. Oke, di sini sudah tersave ya. Sekarang kita lakukan dengan apt update. Lalu kita lakukan instalasi di apt install, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi net secara permanen. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan IP address kita pada di direktori IP address, maka setelah itu kita aktifkan dalam perintah IP address per sistem, yang mana itu membuat konfigurasi NAT yang tersimpan pada direktori IP address ini aktif secara otomatis. Ketika Debian routernya menyala,
6. Fix IP address Debian router dan server. Jadi kali ini kita akan membenarkan IP yang ada di Debian router dan juga server. Yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka biasanya secara otomatis IP tersebut akan hilang. Contoh di sini pada Debian router yang saya lihat pada IP address interface endpost 3, 8 dan juga 9 masih ada. Namun jika kita power off maka seluruhnya akan hilang. Sehingga kita harus melakukan if up endpost 3, 8 dan 9 secara ulang. Nah, hal tersebut itu akan merepotkan administrator. Karena pada lapangan terdapat server yang memiliki IP address, terus dia mati dan menyala kembali, maka IP address-nya akan hilang. Maka dari itu kita akan merepotkan karena ditakutkan server tersebut ketika kita akan meremote itu tidak bisa. Di sini kita bisa lakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang ya. Kita masuk dulu ke nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini kita tambahkan perintah auto endpost 3. Kemudian juga auto endpost 8 dan juga endpost 9. Kemudian kita save. Begitu juga dengan Debian server. Kita juga masuk ke nano/etc/network/interfaces. Dan kemudian di sini kita tambahkan auto endpost 3. Kemudian save. Oke, sudah, sehingga nantinya ketika kedua virtual mesin ini mati, lalu kita nyalakan lagi, nanti dia IP address-nya tetap ada dan tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. 7. Konfigurasi resolver. Di sini kita coba ping 88 semuanya. Maka semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita coba ping ke google.com. Di sini saya coba di router Debian. Nah, kemudian untuk konfigurasinya di sini saya coba pada Ubuntu server karena pada Ubuntu dia itu masih belum mendapatkan akses internet otomatis. Dia belum bisa ping google.com. Di sini untuk konfigurasinya kalian sudo nano/etc/resolve. Nah, ini kita raw ke bawah. Untuk name server 172 kita tambahkan pagar di depannya agar dia masuk ke komentar, karena dia 127 itu adalah IP lokal yang mana kita butuhnya IP public. Kemudian di sini kita enter, kita tambahkan name server 88, lalu kita simpan. Sekarang kita coba ping google.com. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kemudian pada Ubuntu client juga jangan lupa untuk konfigurasi seperti tadi. Sudo nano/etc/resolve. Lalu tambahkan pagar dan name server. Kemudian kita ping google.com. Nah, dia berhasil ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan bab 16 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.